Halo semuanya, so di video kali ini aku mau ngejelasin rangkaian kegiatan-kegiatanku, persyaratan-persyaratannya semua pokoknya sampai akhirnya aku wisuda. So buat kalian yang penasaran kira-kira wisuda di ITB itu kayak gimana, berapa biayanya, dan lain-lainnya, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi pertama-tama pastinya setelah udah selesai sidang TA dan sidang PTL, TA aku itu tanggal 7, sedangkan si PTL aku itu 20-an gitu lah. Pokoknya paling cepet dan keburunya itu buat yudisium September. Supaya aku bisa jadi wisudawan Oktober. Itu aku langsung daftar buat yudisium. Untuk persyaratan yudisiumnya itu kurang lebihnya kita ngumpulin laporan TA, terus juga abstraknya, ngumpulin semua berkas-berkas yang diperluin, persetujuan dari dosen. Penilaian juga pastinya penting banget. Kalau nilainya udah keluar baru bisa ikut yudisium. Terus ada SKPI juga, sertifikat-sertifikat. Pokoknya semua data-data yang kita isi buat nanti masuk ke ijazah. Jadi kemarin itu ada pas fotonya, dan untuk fotonya sendiri bisa hitam putih bisa berwarna, cuman kemarin itu kita pakainya yang berwarna walaupun awal-awal diminta itu hitam putih, tapi ternyata akhir-akhir itu jadi berwarna karena pas hitam putih itu aku masih mikir oh yaudah lah ya rambutku masih biru itu masih oke kayak waktu TA itu, karena itu kan aku foto buru-buru soalnya awal-awalnya dibilang persyaratannya itu udah harus selesai sebelum tanggal sekian, jadi aku langsung buru-buru belum sempat ngegelapin warna rambut aku. Ternyata hasilnya berbeda, jadinya ya udah deh udah terlanjur, cuman pas lihat sih nggak terlalu ketara banget warna birunya. Karena mau gimana pun untuk dunia kerja kan kayaknya kurang formal dan kurang etis gitu gak sih kalau rambutnya berwarna, kecuali kita daftar kerjanya di dunia kreatif digital yang sangat bebas banget gitu, ataupun kalau nanti udah keterima kerja sih bebas-bebas aja. Oh terus juga kita disuruh ikut tes TOEFL juga ataupun IELTS, pokoknya harus ada sertifikat bahasa Inggrisnya. Di situ kita diminta untuk masukin judul tugas akhir kita dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris, pokoknya untuk nanti buat masuk ke dalam ijazahnya. Terus setelah udah daftar yudisium, udah ngumpulin semua berkas-berkasnya, lanjut kita ke pembayaran buat wisudanya. Kalau kita mau ikutan wisuda pusat, kita harus bayar Rp800.000. Tapi kalau kita nggak mau ikut, bisa. Tapi nanti untuk perlengkapan-perlengkapan wisudanya itu kita kayak beli sendiri. Ataupun dari himpunan kemarin ada yang nyediain kurang lebih harganya sekitaran 300 atau 400 gitu, jauh lebih murah. Jadi sebenarnya untuk wisuda pusat itu nothing spesial banget sih sebenarnya. Banyak yang bilang sebenarnya wisuda pusat itu nggak terlalu penting-penting banget. Jadi banyak kan pada nggak mau ikut. Karena pasti pada mau ikutnya pas syukurannya. Cuman kalau kata keluargaku, karena itu sekali dalam seumur hidup, jadi kenapa enggak ambil aja yang wisuda pusatnya, biar bisa tahu, biar bisa ngerasain juga, jangan sampai nanti nyesel. So yaudah, jadi aku ngambil itu yang 800.000, aku bayar, terus ada tambahan biaya 150.000 lagi kalau kita mau cetak ijazahnya. Pasti semua mau cetak ijazah nggak sih? Kayak nggak mungkin gitu kalau nggak mau cetak. Total buat wisuda ini tuh 950.000, dan ini udah termasuk ke syukuran fakultas itu ya, di hari keduanya. Setelah udah kita ngurusin semua data-data ijazahnya, langsung kita daftar buat ngambil ijazah yang udah dicetak itu. Itu kurang lebih ada sekitaran semingguan lebih sebenarnya setelah acara ataupun sebelum acara wisuda pusatnya itu dimulai, dan kebanyakan sih ngambilnya sih pastinya sebelum acara dong. Terus juga dari setiap fakultas itu dibagi-bagi waktu-waktunya untuk ngambil si toga, terus juga sama ngambil ijazahnya. Nah aku milih yang 1 hari barengan supaya aku nggak perlu nginep di Bandung terlalu lama, karena kan aku udah balik ke Bekasi kan. Terus aku langsung datang ke Sabuga buat ngambil si ijazahnya, ngantrinya nggak terlalu panjang, terus kayak ya udah sambil nungguin kayak kurang lebih sekitaran 15 menit gitu, pokoknya udah dapet. Jadi cross check lagi data-datanya udah bener atau belum. Udah selesai tuh, aku cuman ngeliat oke, namaku bener, fotoku bener, dan ya udah kan selesai. Terus foto bareng teman-teman juga, kurang lebih fotonya kayak gini. Tada, ini aku foto di Sabuga. Lanjut deh, aku pergi ngambil si toga dan juga undangan untuk wisuda pusatnya. Fotonya kayak gini nih, pas foto antriannya udah dapet. Ini dia yang aku ambil, jadi boxnya kayak gini, ada logo Institut Teknologi Bandungnya, ITB. Ini dia undangannya untuk yang wisuda pusat. Jadi ini ada wisuda pertama Institut Teknologi Bandung tahun akademik 2023-2024. Nah ini Sabtu 28 Oktober. Kalau FTSL itu dia sesi 2. Nah ini jamnya 13.30 sampai jam 4 sore. Kita ada JR-nya jam 12.30 sejam sebelumnya, tapi kemarin kayak JR-nya jam 1 lewat gitu, jadi yang ngaret-ngaret aja gitu kan. Dapat ini medali yang tulisannya sarjana karena memang masih S1. Jadi ini medalinya ada tulisannya Institut Teknologi Bandung, bawahnya sarjana, warnanya ini perunggu karena kalau untuk yang S1 perunggu, S2-nya itu silver, S3-nya baru gold. Terus ini dia jubahnya, sebenarnya kayak kurang kelihatan, ini juga udah agak lecek, jadi ntar aku taruh aja ya fotonya kayak gini yang aku pakai pas full. Terus kita juga dapat si topinya. Nah, sebenarnya topinya ini awalnya normal-normal aja. Cuman gara-gara acara yang lempar topi, talinya tuh ternyata ikutan lepas. Jadi dia kayak kurang kenceng. Jadi akhirnya ternyata si topi aku hilang deh. Harusnya dia ada yang warna hitamnya gitu. Nanti ada fotonya deh yang masih lengkap. Oh ya, itu sama kemarin juga pas sidang aku bikin slayer ini sendiri. Class of 2023. Terus pakai namaku. Terus ada tulisan ST. Bachelor of Environmental Engineering. Aku bikin ini 85.000 karena aku bikin yang 2 lapis gitu. Jadi rada tebal. Kalau kalian tanya ijazahnya kayak gimana? Kayak gini.
sih, untuk bagian dalamnya kayak biasa aja, cuman menurut aku itu datanya terlalu private, jadi aku nggak kasih tahu ke kalian. Nah, untuk hari pertama itu aku pakai MUA. Sebenarnya 2 hari berturut-turut aku pakai MUA karena tadinya aku pengen makeup sendiri, tapi aku nggak yakin bisa kayak long last dan bener-bener kayak bagus banget untuk hari yang penting gitu kan. Dan itu juga kayak once in a lifetime, jadi aku pikir yaudah aku pakai MUA. Dan kayak gini hasil makeupnya. Hairdo-nya lucu banget. Inspo aku awalnya nggak kayak gini, inspo aku kayak gini, jadi cukup lumayan agak berbeda. Turns out hasilnya tuh mirip banget kayak Princess Belle, ya nggak sih, kayak somehow kasih vibes kayak gitu kalau menurutku ya. Papaku sama kokoku itu tadinya mau datang di hari Minggu doang, pas di hari syukuran fakultasnya. Kenapa? Karena di wisuda pusat itu cuman untuk 1 orang doang, jadi orang tua tuh nggak bisa masuk, jadi kayak percuma gitu kan, karena papa sama kokoku tuh ada di Jakarta sama di Bekasi, jadi kan jauh banget tuh, lumayan banget ke Bandung, apalagi harus kayak sewa hotel. Jadi ya udah aku minta mereka untuk datang di hari Minggunya. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi ya, kan udah pakai MUA nih, udah lumayan banget gitu, juga acaranya 13.30, jadi aku minta papaku sama kokoku untuk datang di hari Sabtunya supaya paginya tuh kita bisa foto-foto dulu. Cuman bukan foto-foto studio ataupun foto-foto yang sewa fotografer gitu, yang kalau kalian tahu deh pasti ada banyak banget jasa-jasa, entah yang bergrup atau yang individu. Cuman kemarin aku pikir kayak nggak usah deh, foto sendiri aja, karena di hari Minggunya itu kita pengen foto studio. Di harganya tuh juga lumayan banget pas aku nanya, karena kita foto di hari H jadi pasti bakal rame banget dan ya, butuh effort aja sih untuk cari spot yang kosong ataupun kayak ngedit-ngedit supaya orang-orangnya itu tuh pada hilang gitu. Paginya aku sama papaku sama kokoku kita foto-foto dulu, aku foto sendiri, foto bareng, pokoknya banyak banget ya foto-fotonya. Ada beberapa yang aku share juga di Instagram aku. Terus kita juga pas wisuda pusat tuh nggak ada dapat makanan atau apapun gitu. Kurang lebihnya acaranya itu ada nyanyi-nyanyi, terus penyambutan rektor, and then para petinggi-petingginya ada di beberapa fakultas, karena dalam satu sesi itu ada banyak banget fakultasnya. Jadi 1 hari 2 sesi dibagilah semua fakultas-fakultas yang ada di ITB ini. Terus nggak ada performance yang bener-bener maju ke depan gitu, nggak. Cuman persembahan dari teman-teman yang main angklung, terus kita nyanyi, kita kasih sumpah juga, dan nggak ada jabat tangan sama sekali. Udah sore banget kan acaranya selesai dan macet pol. Papaku sama kokoku yang seharusnya mereka udah bisa pulang jam 1:30, 5 jam 6 baru bisa pulang karena ITB macet banget, dan mereka kan nggak punya mobil kan, buat nyari gokarnya tuh susah banget ya. Segitulah pokoknya. Kalau ITB udah wisuda ataupun bukan ITB di Sabuga ya, pokoknya daerah sekitaran Taman Sari itu udah harus banyak-banyak sabar deh, macet banget. Oke, terus kita lanjut ke hari kedua. Nah, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena kalau syukuran fakultas itu kita ada jabat tangan, terus ada juga nama kita yang dipanggil ke depan, yang biasanya kalau orang-orang lagi sudah tuh ada banyak gaya-gaya inspirasinya, foto-fotonya. Jadi itu bakalan seru banget deh. Dan ada beberapa fakultas juga yang syukurannya sebelum, ada yang sesudah, dan ada yang barengan sama si hari wisudanya. Kalau aku di teknik lingkungan FTSL itu kita 1 hari setelah kita wisuda pusat itu baru syukuran. Makanya kenapa orang-orang lebih milih untuk ikutan syukuran fakultas ini. Untuk syukuran fakultas ini kita nggak bayar sama sekali, jadi ya udah termasuk sama harga yang si 950. Kalaupun kita nggak ikut yang pusat juga, kita cuma bayar 150.000 itu aja. Untuk syukuran fakultasnya, FTSL juga kebagian di Sakuga lagi, jadi papaku sama kokoku parkir di situ juga. Nah, untuk yang syukuran fakultas itu, kita dapat undangannya kayak gini, syukuran wisuda. Ini syukuran wisudanya tanggal 29 Oktober, terus ini ada susunan acara dan juga catatannya. Untuk pakaiannya sebenarnya sama juga sih, pokoknya sama kayak pakaian wisuda pusat. Back again, hari kedua ini aku tetap pakai MUA juga, cuman hasil makeupnya agak sedikit berbeda, begitupun juga sama hairdo-nya. Cuman yang hari kedua ini aku nggak sempat foto hairdo-nya, karena apa? Ini jam 7 pagi, ini nggak ada JR-nya, tapi kalau kita terlambat, nanti nama kita nggak dipanggil ke depan, jadi aku panik gitu. Jadi akhirnya aku mulai makeup jam 4 pagi, pokoknya selesai 6:30. Saat itu papaku sama kokoku itu, mereka kan tinggalnya di Hotel Setiabudi kan, jadi agak lumayan jauh dari tempatku. Kalau aku di Dago,
Jadi akhirnya aku milih untuk berangkat sendiri dulu, kita ketemu di tengah di Sabuga, dan untungnya papaku sama kokoku itu nyampe jam 7 kurang 10 apa kurang 15 gitu. Jadi kita masih sempat registrasi, masih keburu karena aku takut banget nama aku nggak dipanggil, kayak ini momen sekali seumur hidup loh maju untuk S1 gitu kan. Aku sampai teleponin papaku sama kokoku, udah di mana, macet gak, dapat parkir gak. Tapi puji Tuhan banget di saat orang-orang susah nyari parkir, kayak beruntung aja gitu dapat spot yang bisa buat parkir, padahal orang-orang nggak milih di situ. Awal kita masuk, terus kita kan langsung registrasi kan namaku, terus aku harus kasih tanda tangan, terus kita dapat goodie bag. Goodie bagnya itu ada donat Jeko 3 box, terus sama minuman susu. Terus aku juga dapat merchandise dari Paragon, isinya ada sunscreen Wardah sama face sheetnya Emina, sama ada pemberitahuan special hiring buat wisudawan ITB. Untuk deadline-nya itu di hari H ketika kita wisuda, tanggal 27 sampai 29 kan. Terus pas tadi kita isi buku tamu, aku juga dapat 2 pin FTSL. Karena kan ada 2 orang tua kan, biasanya ada ayah sama ibu, jadi sama-sama pakai pin FTSL ini. Terus pas disuruh isi buku tamu, aku cuma lihat namaku, terus aku langsung tanda tangan. Aku nggak ngerti nih, ini ada kode cum laude atau kode apa gitu kan. Karena ketika aku lihat nim-nim akhir itu, hampir semuanya kodenya sama. Jadi aku pikir kayak, ya udah lah ya, nggak ada bedanya. Ibu TU-nya itu ngomong, oh iya karena kamu cum laude ada special goodie bags ya nanti di bawah kursi. terus aku kayak mikir gitu kan, mungkin ibunya akan ngomong ini format ke semua orang gitu, karena aku nggak expect. Sampai temanku ngomong, kamu cum laude gak? Aku aja cum laude. Terus aku kayak mikir, wow mudah sekali ya untuk anak-anak TL itu cum laude gitu. Terus aku bilang, enggak sih, nggak ada, aku nggak ngeliat ada tulisan itu. Jadi aku pikir kayak ya udah aja gitu loh, dan emang rezeki dia aja kalau dia bisa cum laude. Terus ketika aku masuk ke dalam ruangannya, banyak banget teman-temanku yang pakai selempang cum laude. Itu FTSL tuh ramai banget, terutama di sipil. Aku kayak wow keren banget gitu kan, karena aku tahu banget struggle-nya semester 1 semester 2 aku di ITB selama masa-masa TPB itu. Wah berat banget sih buat aku. Kayak aku juga udah pernah cerita juga kan, gak gampang. Dan ketika aku masuk TL pun puji Tuhan banget itu juga karena beberapa online itu ngebantu banget buat ngeboost nilaiku. Dan aku tahu teman-temanku banyak banget yang keren-keren dan hebat-hebat, jadi kayak they deserve it gitu. Nah yaudah dong, aku duduk tuh. Pas aku duduk lihat di bawah kursi, bener dong ada goodie bag. Aku masih nggak ngeh dulu, aku masih kayak lihat dulu kan teman-temanku, karena memang kita tuh nim-nim akhir itu banyak banget yang pada cum laude, kayak hampir satu deret kursinya itu semuanya pada pakai selempang cum laude. Mungkin semuanya akan dapat itu kali ya gitu kan. Aku masih memproses, aku masih belum percaya sepenuhnya. Terus beberapa teman-teman di sekitarku pada ngomong gitu, oh iya gue cum laude, oh gue enggak, makanya gue gak dapet. Jadi aku baru mikir kayak berarti ibunya gak ngeprank nih gitu kan. Kayaknya emang bener deh spesial gitu cum laude, karena aku masih butuh validasi dari ijazahku. Aku bener-bener gak ngecek, bahkan ngefoto ijazahku aja enggak. Aku sampai cerita ke teman-temanku, aku gak tahu kalau aku cum laude, makanya aku gak tahu kalau aku dapat goodie bag spesial ini nih. Tada, ini dia goodie bagnya, S1 Teknik Lingkungan. Cuduh. Dalam goodie bagnya ini aku dapat boneka spesial, boneka gajah ITB. Lucu banget. Tuh harusnya ada ininya, tapi punyaku hilang. Terus juga dapat pastinya selempang cum laude. Ada tulisannya cum laude FTSL, ada tulisan FTSL sama logo ITB-nya. Lebih jelasnya gambarnya kayak gini. Nanti aku bakal masukin beberapa gambar-gambar karena aku udah sempet foto-foto. Sama terakhir tuh aku dapet termos. Isinya emang gak terlalu banyak karena lebih ke selempang cum laude-nya sih. Termosnya kayak gini. Cuduh. Ini aku belum pakai dan belum aku kotak-katik juga. Nah, setelah aku sudah meyakinkan diriku bahwa aku beneran cum laude, aku langsung telepon papaku sama kokoku karena mereka duduknya tuh di atas banget, sedangkan aku di bawah kan. Jadi pokoknya buat yang orang tua tuh ke stage yang atas, yang kayak theater, yang makin ke belakang makin tinggi. Kalau buat wisudawannya kita duduk di kursi-kursi biasa gitu di bagian depannya. Ya, silahkan dirapatkan tulisannya, tapi jangan sampai barang-barangnya tidak diperhatikan. Nah, setelah merapat, Cindy, kemudian maju ke area panggung sesuai dengan batas yang telah diarahkan oleh teman-teman Iko. Terus aku telepon papaku sama kokoku, aku bilang kalau ternyata aku cum laude. Mereka juga bangga, begitupun juga dengan aku. Jadi kita sama-sama dapat genuine expression, dimana kita bertiga nggak tahu sama sekali. Di situ aku kayak mau nangis gitu loh, karena tahu dan aku paham betul perjuanganku tuh sangat-sangat tidak mudah untukku ya. Mungkin buat beberapa orang, entah itu ngelihatnya ataupun ngejalaninnya mungkin gampang-gampang aja. Waktu itu dengar ceritanya kalau misalnya kita lebih dari 8 semester terus ada nilai yang jelek, itu nggak bakal bisa cum laude. Jadi aku kayak nggak berpikir ke arah situ. Aku cuma berharap semoga setiap semester nilaiku terus berprogres, naik itu doang. Aku kayak bilang ke saudaraku yang datang juga kalau ternyata cum laude. Terus kayak mereka juga kaget gitu karena aku nggak pernah bilang dan aku nggak pernah cerita kalau aku cum laude, karena aku juga nggak tahu sampai di hari hanya. Terus aku pulang langsung lihat si ijazahku, aku langsung cross check, bener ternyata ada tulisan cum laude. Teman-temanku aja aku ceritain kayak gitu, mereka semua pada nggak percaya sama sekali, karena nggak mungkin ketika kita ngeliat ijazah pasti kita bakal make sure
kita cum laude atau enggak. Tapi hal itu berbeda jauh banget sama aku. Aku ketika lihat ijazah tuh aku cuma lihat oke, fotonya bagus, nggak pecah, terus namaku, terus lihat si SKPI-nya, terus aku juga kayak ngelihat oh oke, berapa lembarnya, udah gitu. Aku bener-bener secuek itu pas kemarin aku lihat ijazah. Wah, luar biasa banget sih pokoknya. Lutfia Surinada, predikat cum laude. Ciko Jovial Widodo, Nyimas Fahira Zalfa Dayatri, predikat cum laude. Fitri Aurelia Dini, Febriska Eldelin dengan predikat cum laude. Bintang Putra Komung Sampetoni dengan predikat cum laude. Kenneth Christian Kiyoshi, Muhammad Rido dengan predikat cum laude. Fahri Muhammad Adrianto Santosa dengan predikat Afsasa. Pas kita maju ke depan tuh kita dapat si tabungnya ini tulisannya FTSL ITB. Kalau biasanya kan isinya ijazah, cuman nggak mungkin dong ijazahnya dilipat-lipat. Terus juga kita udah ngambil di 1 hari sebelumnya. Aku pikir kayak ya udah lah ya, berarti nggak ada isinya. Terus ini ada logonya ITB. Ternyata ada isinya. Kita lihat ya isinya apa. Jujur aku juga belum buka, makanya masih dipita. Ternyata isinya itu tulisannya terima kasih telah berpartisipasi dalam syukuran wisuda Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Dan acaranya itu yang hari kedua ini sebenarnya selesainya nggak terlalu siang banget. Dan setelah itu pastinya ada foto-foto bareng. Terus juga kita ada arak-arakan. Kalau kalian udah lihat di shorts aku juga pernah upload yang gemuruh. Salah satu momen yang ditunggu-tunggu adalah arak-arakannya. Jadi pas arak-arakan itu kita kayak muter-muterin, terus juga nyanyi-nyanyi. Cuman karena kita wisudawan, jadi kita nggak bisa ngeliat semua jurusan yang ngelakuin arak-arakan. Karena kita harus standby kan, dan harus muter-muter juga, ada briefingnya. Jadi aku cuma bisa lihat dari video kakakku doang. Di luar dari itu tetap masih bisa ngeliat arak-arakannya ketika muterin di dalam ITB. Beberapa jurusan tuh kayak wah gila sih, megah banget karena kan memang banyak cowok-cowoknya, ada juga beberapa yang banyak cewek-ceweknya. Pokoknya overall tuh seru banget. Pas arak-arakan juga aku dapat slayer HMTL buat ditaruh di topinya gitu. Jadi pas nanti arak-arakan ada warna hijau-hijaunya. Aku kalau nggak salah juga foto, nanti aku coba masukin fotonya ya. Terus masing-masing dari kita juga dapat setangkai bunga juga yang ada namanya sama nimnya. Perjalanannya lumayan jauh waktu itu dan itu panasnya terik banget. Aku nggak bohong, itu panasnya terik banget. Aku cuma berharap makeupku saat itu nggak luntur, tapi untungnya makeupnya masih on point, masih oke lah. Walaupun pasti ada yang hilang-hilang, ada yang nge-crack, itu menurutku wajar sih karena mau gimana pun udah keringetan, panas kan, tapi nggak yang longsor banget gitu. Makanya aku milih untuk pakai MUA. Aku nggak yakin dengan kemampuan aku untuk makeup sendiri, kecuali aku benar-benar interest banget in makeup dan kayak everyday terus bikin konten-konten beauty. Karena aku makeup cuman untuk sebatas bikin video aja, jadi aku milih untuk pakai MUA. Dan kemarin itu kurang lebih harga MUA-nya sekitaran 400 sampai 500 ribu. Terus dikit tips dari aku, kalau misalnya kalian pilih MUA, jangan cuma cari yang murah aja, tapi pastiin itu sesuai sama selera kalian. Karena ada beberapa MUA yang tipe makeupnya tuh bold banget di mata ataupun di bibirnya tuh benar-benar yang kayak plumpy, yang overline. Terus ada juga yang makeupnya tuh lebih soft, yang lebih ke Korean. Karena kalau makeupnya nggak sesuai itu bakalan kurang bagus. Kalian bisa kelihatan kusam ataupun kelihatan tua. Jadi nggak yang kayak kalau orang nikah tuh nggak bikin pangling gitu loh. Terus ketika kalian milih jasa hairdo, itu penting banget buat kalian prep rambut kalian. Karena aku ngerasain banget ketika rambut aku yang bagian depan ini aku lupa pakai hair oil, itu jadi kering banget parah. Rasanya tuh pengen aku langsung potong gitu loh. Yang lain-lainnya ketika aku udah pakai hair oil itu masih yang ya kering sih kering, tapi kayak oke lah gitu, masih bisa dirawat. Terus di luar dari itu juga harus cukup tidur, jaga makan, banyak minum air mineral juga, itu penting banget sih pokoknya. Jadi kita bener-bener punya kulit yang bagus, punya rambut yang bagus untuk bener-bener di styling. Karena ketika kalian udah milih untuk di make up, udah milih di hairdo, itu udah harus siap dengan segala resiko-resikonya. Terus di beberapa unit itu kita juga ada acara syukuran, pokoknya dari masing-masing unit. Kemarin salah satunya tuh aku ikut yang UBV, jadi kita ada acara makan-makannya juga, terus sama-sama main volley, cuman kemarin aku gak ikut main. Terus kita dapat ini, merchandise congratulations wisudawan UBV ITB. Ini aku belum buka juga, ini tote bag by the way. Jadi sebenarnya banyak banget karena kemarin tuh juga rada-rada hektik ya. Jadi ada beberapa yang merchandise ataupun hadiah-hadiah yang dikasih sama teman-teman juga belum sempat aku videoin. Terus aku juga dikasih banyak banget bunga-bunga. Terima kasih banyak. Jadi sebelum aku wisuda, aku pergi dulu ke Bali. Aku juga pernah bikin shortsnya kan. Cuman emang belum selesai sih rangkaian acara di Balinya itu. Aku beli kurang lebihnya 175.000 gitu yang berpayet. Karena waktu itu aku ke Bali, jadi aku sekalian nyari. Karena kalau di online itu harganya lumayan banget.
Aku sama teman-temanku juga ada yang jahit sampai jutaan, itu kayak wah lumayan banget gitu kan. Hari pertama tuh aku pakai yang lilac, kalau hari kedua aku pakai yang warna mauve. Payetnya itu agak sedikit berbeda detailnya, tapi kurang lebihnya mirip-mirip sebenarnya. Kalau untuk roknya, aslinya itu ini bukan berbentuk rok, tapi dia itu kain batik tulis, jadi harganya lumayan banget gitu kan. Tadinya tuh nggak mau dibikin rok, tapi kalau nggak dibikin rok tuh agak ribet banget, jadi ya udah akhirnya diikhlasin buat bikin rok. Kalau untuk jasa jahitnya kayaknya aku rasa kurang dari 500.000 deh, karena kita pilihnya luar kota, bukan yang di daerah Jakarta, jadi nggak terlalu mahal. Setelah dari situ udah deh langsung kita balik, karena memang udah harus balik lagi ke Jakarta, soalnya kan kokoku hari Senin kerja. Terus udah gitu kita langsung ke foto studio. Kurang lebih begini hasil foto-fotonya. Lucu-lucu banget sih foto-fotonya. Terus setelah dari situ langsung milih untuk balik. Kalau tahun sebelumnya wisudanya 3 kali, Wispril, Wisjul, sama Wisokto. Nah kalau yang tahun ini, mulai dari tahun ini sampai seterusnya, kalau tidak ada perubahan lagi ya, itu wisudanya cuma 2 kali, Wisokto sama Wispril aja. Puncaknya selalu di Wisokto gitu loh, kayak rame banget. Soalnya kalau kita bener-bener ngikutin perkuliahan atau regulasinya tuh rata-rata kita pasti lulus di bulan Oktober. Kalaupun cepat itu di bulan Juli. Nah cuman karena Julinya udah nggak ada, jadi semua tuh numpuk ke Oktober, makanya rame banget. Aku nggak bisa ikut Wisokto 2023, aku bakal ikut Wispril 2024, makanya biasanya nggak terlalu rame gitu. Jadi segitu aja video aku hari ini. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.